Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya dari kami. Salah satu tiang yang sangat penting dalam kebudayaan Islam adalah pendidikan dan dakwah, karena melalui proses pendidikan dan dakwah, seluruh nilai, norma-norma, dan pengetahuan ditransformasikan atau ditransmisikan dari generasi ke generasi berikutnya. Betapa pentingnya pendidikan dan dakwah untuk perkembangan agama Islam. Maka tidak berlebihan jika agama Islam masuk dalam tipologi agama misionaris, yaitu agama yang disebarkan atau yang dikembangkan melalui dakwah. Dalam masyarakat muslim, kata dakwah, baik sebagai konsep maupun aktivitas, dapat diidentikan dengan pendidikan atau tarbiyah. Dengan alasan bahwa dakwah itu merupakan bagian dari pendidikan dan pendidikan merupakan bagian dari dakwah. Dan kedua aktivitas ini memang tidak mengenal usia. Itu karena tidak ada pemilihan wilayah, terutama pada konsepnya. Aktivitas keduanya menjadi tidak maksimal dan sering ada klaim. Mana sih dari keduanya yang seharusnya lebih dominan? Secara konseptual, kedua istilah ini tidak dapat dipisahkan. Mereka harus berjalan seiringan dan meskipun begitu, mereka tetap memiliki wilayah garapannya masing-masing. secara kasar dapat kita sebut bahwa pendidikan itu garapannya pada wilayah basic, sementara dakwah garapannya pada wilayah lanjutan. Untuk wilayah garapannya yang basic, pendidikan pada intinya menyiapkan manusia supaya siap, baik secara fisik, mental, maupun akal pikiran untuk memasuki masa produktif. Nah, maka belum dianggap selesai proses pendidikan jika orang dinilai belum cukup memasuki masa produktif itu. Nah, dengan demikian, pendidikan mendapat dinilai berhasil jika orang itu belum siap memasuki masa produktifnya. Di sini disebut masa, bukan usia, sebab pendidikan memang bukan soal usia atau tidak mengenal usia, sehingga ada yang disebut sebagai adult education. Setelah pendidikan menjalankan tugasnya, maka selanjutnya dakwah mengambil peran. Wilayah garapan dakwah adalah manusia yang memasuki masa produktif dan tentu saja adalah sesuai dengan masa persiapannya. Dengan begitu, tidak salah jika disimpulkan bahwa dakwah itu sasarannya adalah orang-orang yang secara usia lebih besar. Berbeda dengan pendidikan yang segala potensi, kemampuan dan talenta masih dalam proses dilatih dan ditumbuh kembangkan. Pada wilayah dakwah, talenta, kreativitas, kemampuan itu sudah siap jalan dan mulai beraksi. Mungkin banyak sekali teori, Model dakwah. Dan metode dakwah. Namun, pembicaraan ini hanya mengungkap satu hal. sebenarnya merupakan elemen penting, namun sering terlewat dari aktivitas dakwah, yaitu apa? Yaitu hajat dasar hidup manusia yang secara bertahap meliputi Pemenuhan kebutuhan dasar, pemantapan eksistensi, dan perwujudan kesadaran partisipasi. Berkaitan dengan 3 tahapan hajat dasar itu. Maka secara konseptual, dakwah juga terdiri dari 3 tahapan, yaitu Sukses proses pemenuhan kebutuhan dasar. sukses proses pemantapan eksistensi, dan sukses proses perwujudan kesadaran partisipasi. Terima kasih telah menonton. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.